Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tika Samsyiatur Rahmah. Ana min qismil lughatil arabiyyah ar-rabi'ah al-alif fi jami'i asy-Syaikh Nurjati al-Islamiyah al-Hukumiyah Syirbun. Al-an sabhas wa an asyrah lakum an al-ab al-lughawiyah. Sekarang saya akan membahas tentang al-ab al-lughawiyah atau permainan bahasa. Fi hadal video an atakallama lakum min ta'rif min al-ab al-lughawiyah wa mumayyizatihi wa hadfihi wa anwa'ihi wa ahamiyatihi. Oke, bahtul awal ta'rif min al-ab al-lughawiyah. Pembahasan yang pertama adalah pengertian permainan bahasa. Permainan bahasa secara luas atau secara umum adalah sebuah cara yang mana menggunakan permainan sebagai alat untuk mempelajari bahasa. Dengan kata lain, di sini permainan bukan hanya sekedar alat untuk menghilangkan kebosanan atau sebagai alat yang menyenangkan, tetapi juga sebagai media atau alat untuk mempelajari bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa permainan bahasa adalah sebuah permainan atau aktivitas yang dirancang secara khusus agar menyenangkan dan juga berkaitan erat dengan isi atau materi yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apakah pentingnya dari permainan bahasa ini? Apakah penting atau tidak? Nah, sebagaimana telah kita ketahui atau kalian ketahui bahwa mempelajari bahasa asing sangat berbeda dengan mempelajari bahasa ibu. Baik itu dari segi prinsipnya atau dari metodenya, cara belajarnya, cara penyampaiannya, maupun sebagainya. Oleh karenanya, muncullah berbagai persepsi pada siswa atau dalam benak siswa bahwa mempelajari bahasa asing itu sangat sulit dan juga sangat membosankan, sehingga para siswa jarang yang minat untuk mempelajari bahasa asing ini. Padahal, mempelajari bahasa asing pada zaman sekarang ini merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi setiap orang, khususnya bagi para pelajar. Nah, disinilah urgensi atau pentingnya permainan bahasa dalam mempelajari bahasa asing. Setidaknya ada 3 urgensi, yaitu yang pertama, untuk menghilangkan kebosanan siswa dalam mempelajari bahasa asing. Yang kedua, untuk menghilangkan persepsi atau pemikiran negatif siswa yang mengatakan bahwa mempelajari bahasa asing itu sulit atau jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu agar mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Arab, menjadi lebih menyenangkan dan juga variatif tanpa meninggalkan proses pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan permainan bahasa. Sebagaimana telah saya jelaskan tadi, bahwa permainan bahasa itu secara luas atau secara umum adalah tujuannya agar memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya, khususnya dalam permainan bahasa ini. Untuk lebih spesifiknya, ada 5 tujuan dari permainan bahasa ini, yaitu yang pertama adalah sebagai interaksi atau media untuk meningkatkan interaksi verbal siswa. Yang kedua, sebagai alat untuk menghilangkan kebosanan. Yang ketiga, sebagai penyedia konteks pembelajaran. Yang keempat, menambahkan kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir, sebagai pemulihan atau dalam istilah Inggris disebut dengan ice breaking. Juga sebagai media pengukuhan materi yang disampaikan
dan sebagai pengayaan bagi siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, apa sajakah ciri-ciri atau karakteristik dari permainan bahasa ini? Ada 8 ciri-ciri dari permainan bahasa, yaitu yang pertama yang sudah jelas adalah dapat meningkatkan pengukuhan penguasaan bahasa. Dengan kata lain, aktivitas ini bisa meningkatkan keterampilan dan juga bisa mengasah keterampilan dan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan unsur bahasa, baik itu dari segi kosakatanya maupun dari segi tata bahasa. Yang ketiga, permainan atau aktivitas ini mempunyai rangsangan dan juga bahan ajar yang bisa disesuaikan sesuai tingkat pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, merangsang siswa agar bisa bertindak aktif dan positif, serta permainan atau aktivitas tersebut dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari bahasa asing. Yang kelima, melibatkan siswa secara keseluruhan, baik itu dalam bentuk individu, kelompok, maupun seisi kelas. Yang ketujuh, permainan tersebut atau aktivitas tersebut memiliki petunjuk atau arahan-arahan yang mana petunjuk atau arahan tersebut dapat dimengerti dengan mudah oleh para siswa. Dan yang terakhir, permainan tersebut dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi yang tepat agar pembelajaran bisa terjadi dengan efektif, kondusif, dan juga objektif. Nah, untuk macam-macam dari permainan ada banyak sekali. Namun permainan bahasa ini disesuaikan dengan 4 maharoh yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu maharoh kalam, maharoh istima, maharoh kitabah, dan maharoh qiraah. Permainan bahasa yang menunjang keterampilan maharoh istima atau menyimak yaitu seperti tebak-tebakan, kejar jejak, kursi bernomor, kursi benar dan salah, dan lain sebagainya. Untuk permainan bahasa yang mengasah keterampilan berbicara, contohnya seperti famili 100, ular tangga, pulpen perkenalan, dan lain sebagainya. Untuk permainan bahasa yang mengasah keterampilan membaca, contohnya seperti kata berjajar, cahaya bertanya, mengurai benda, atau menyusun cerita. Dalam permainan bahasa, peran guru dan juga murid sangat diperlukan atau sangat penting. Untuk peran guru sendiri, setidaknya ada beberapa perannya, yaitu yang pertama sebagai perekam semua kegiatan dari awal sampai akhir. Yang kedua, sebagai pembimbing dari proses kegiatan atau aktivitas permainan bahasa tersebut. Yang ketiga, sebagai motivator dan juga komentator. Jadi, guru di sini memberikan motivasi kepada muridnya ketika dalam proses permainan atau ketika ada murid atau siswa yang kalah, dan juga sebagai komentator yang memberikan saran dan juga kritikan terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya sebagai evaluator ketika permainan telah usai. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa itu ada banyak. Keterlibatan siswa itu tergantung permainan apa yang digunakan pada saat itu. Jadi bentuknya tuh bervariasi atau berbeda-beda di setiap kegiatannya atau di setiap pertemuannya. Yang pertama ada insyitoh jam'iyah, yang dimana di sini permainannya melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas. Yang kedua, insyitoh majmu'iyah, di mana permainan ini membuat siswa harus dibagi menjadi 2 kelompok. Yang ketiga, insyitoh fariq, yaitu permainan yang melibatkan siswa dalam bentuk-bentuk kelompok kecil.
Jadi siswa nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, contohnya dibagi 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keempat adalah insyitah fardhi atau permainan yang melibatkan per orang atau per individu. Yang kelima, insyitah tanaiyah, yang dimana permainan ini melibatkan dua orang per siswanya atau per permainannya. Yang terakhir adalah permainan insyitah tajawal atau bentuk insyitah tajawal, yang mana permainan ini mengharuskan siswa untuk mencari atau untuk mencari pasangannya, data, atau tugas-tugas yang lainnya sesuai dengan permainannya. Jadi intinya bentuk permainan siswa ini sangat bervariasi tergantung permainan apa yang digunakan pada saat itu, tergantung juga pada aturannya dan juga segi aturan dan juga perintahnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet.